Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Ramadan. Saya salah satu mahasiswa jurusan Dharma Wisata Budaya di Sekolah Tinggi Agama. Pegang tanganku. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang Hentikan tawamu sejenak. dan kepada teman-teman yang sudah membantu Sudah terlalu banyak untuk senang. tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi Sudah saatnya merenung pada video ini dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena Saya akan mulai dari pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni. Budaya adalah gaya hidup holistik. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya bantuan menentukan perilaku komunikatif, unsur penyebaran sosial budaya, dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Sementara itu, wujud dari kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa sistem yang membentuk atau terdiri dari beberapa sistem yang membentuknya, seperti diutarakan oleh Kojoningrat yang membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu idea atau sistem, aktivitas atau sistem aktivitas, artifak atau sistem artifak, dan selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kojoningrat, berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem bahasa, yaitu yang pertama sistem bahasa, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, yang ketujuh kesenian. Bali memiliki banyak tradisi unik, termasuk upacara pernikahan, namun berbeda dengan di Bali. Pada umumnya, satu daerah di pulau ini memiliki tradisi yang berbeda. Di desa Pengondan Bangli, masyarakat yang menikah wajib mengikuti upacara menikah massal. Tradisi yang menjadi warisan turun-temurun ini sudah menjadi aturan adat desa Pengondan. Jika dilanggar, maka pernikahan pasangan yang bersangkutan dinyatakan belum sah. Warga pun bisa terkena sanksi. Adat lantaran perkawinan mereka masih dianggap kotor. Upacara pernikahan massal di desa Pengondan Bangli digelar 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan pada bulan September. Tradisi unik ini digelar sejak pagi sampai sore hari. Acara ini dipusatkan di areal Pura Penataran Agung Desa Pengondan, Bali atau Bangli. Sejumlah pasangan suami istri yang sudah
lansia apabila sebelumnya tidak mengikuti proses ritual kawin massal ini atau pernikahan massal ini, wajib atau bisa dilakukan pada saat itu juga. Rangkaian ritual pernikahan massal dimulai dari rumah masing-masing mempelai dan selanjutnya dilakukan di area pura. Kemudian prosesi upacara berlanjut ke dalam pura. Di sini para pengantin yang mengenakan pakaian khas adat desa Pengotan ditempatkan terlebih dahulu di sebelah bangunan balai yang oleh warga disebut balai pengantin dan kembali dilaksanakan ritual tertentu. Upacara pernikahan massal menjadi warisan turun-temurun yang dipegang kuat oleh warga setempat atau di desa Pengotan, sebab sesuai keyakinan warga tradisi ini merupakan sebuah keharusan dan kewakrenan telah diatur dalam awik-awik aturan adat. Upacara kawin massal wajib dilakukan baik dari generasi muda maupun yang tua. Tradisi sudah dilakukan sejak berdirinya desa Pekraman Pengotan, masih dilestarikan sampai saat ini. Jika belum melalui proses pernikahan massal, maka pernikahan tersebut belum diakui dan tidak dianggap sah secara adat. Bahkan kedua mempelai juga dikenakan sanksi adat berupa larangan untuk ke pura atau tempat suci di desa Pengotan karena hubungan keduanya masih dianggap kotor. Tradisi pernikahan massal di desa Pengotan dilakukan setiap sasih kapat dan kedase atau sekitar bulan Maret dan bulan September atau 2 kali dalam setahun. Harinya dipilih berdasarkan hari baik menurut kalender Bali atau penglingsir yang ada di desa Pengotan. Selanjutnya ada rangkaian prosesi atau proses pernikahan massal sebelum proses itu dilakukan. Proses pernikahan massal yang pertama yaitu melaksanakan sangkepan nganten di Jabapura Penataran Agung Desa Pengotan. Yang kedua, menyampaikan hasil sangkepan kepada seluruh keramun. Yang ketiga, mempersiapkan sarana prasarana upacara termasuk nampah atau menyembelih sapi yang dibeli dari urunan para calon pengantin. Begitu segala persiapan rampung, barulah pasangan calon pengantin dipanggil untuk mengikuti acara pokok, yakni menikah massal. Yang keempat, pasangan calon pengantin harus berbaris menuju pura Penataran Agung untuk mengikuti rangkaian prosesi atau proses mulai dari Nista Mandala Pura yang bertujuan untuk menghilangkan letah dengan melaksanakan upacara biakala atau pembersihan secara niskala. Yang kelima, kemudian dilanjutkan calon pengantin duduk di balai pengantin Pura Penataran Agung. Duduknya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menginang atau melaksanakan proses memakan sirih secara bersama-samaan, yaitu yang laki-laki dan yang perempuan, di mana hal ini bertanda sudah memasuki usia lebih tua dengan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya yang keenam, kemudian mempelai mempersiapkan atau perempuan munggahang damar kurung yang dimaksudkan untuk memohon tuntunan dari ide Sang Yang Widi Wasa
agar pasangan baru ini mampu mempelajari atau menjalani kehidupan berumah tangga berjalan secara harmonis. Dan yang terakhir, pasangan mempelai mempamit di Sanggaran Agung sebagai tanda berakhirnya rangkaian proses upacara nikah masal yang ada di desa Kundan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya pariwisata yang ada di Desa Penelakan, Kecamatan Tukanani, Kabupaten Bandung. Objek wisata Desa Penelakan Kidamati menyuguhkan daya tarik tersendiri yang sayangnya jika dilewatkan apabila mengunjungi Bangli. Desa Penelakan Kintamani menjadi solusi wisata terbaik bagi Anda yang kurang suka dengan kawasan pantai. Saat ini Anda mengunjungi Desa Penelakan Kintamani, Anda bisa merasakan sensasi berbeda yang tak bisa Anda temukan di objek wisata lainnya. Objek wisata Desa Penelakan Kintamani memiliki arti atau tempat untuk dilihat. Dengan mengetahui arti namanya saja, Anda pasti sudah menyadari bahwa di sini atau desa ini harus dikunjungi. Desa ini sangat menarik untuk dilihat berkat keindahan alamnya. Sebelumnya, menurut sejarah, Desa Penelakan Kintamani ini pernah hancur lebur pada tahun 1917 atau 1917. Desa ini hancur akibat letusan Gunung Batur yang memang berlokasi tak jauh dari desa ini. Meski begitu, sering berjalannya waktu, Desa Penelakan Kintamani kembali hidup. Perkembangan dalam bidang pariwisata ini atau pariwisata di Bali turut mempengaruhi kepopuleran Desa Penelakan Kintamani. Selanjutnya, aktivitas wisata yang dapat dilakukan yaitu saat Anda mengunjungi objek wisata Desa Penelakan, kita dapat atau bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Beberapa aktivitas tersebut ialah menikmati keindahan Gunung Batur, memandang kaldera di Danau Batur yang dinilai sebagai kaldera terindah di dunia, dan mencoba sensasi wisata air panas yaitu di Toyota Pansa atau Toyota Penelakan Kintamani. Tak hanya itu, Anda juga bisa melakukan uji nyali dengan mengunjungi Desa Tua atau Desa Trunyang, mendatangi Museum Gunung Batur, dan menikmati pesona alam sembari mencicipi kuliner yang ada di Desa Tua tersebut atau Desa Trunyang. Memungkinkan Anda untuk menyaksikan secara langsung tradisi Bali kuno, di mana di Desa Trunyang atau Desa Tua, orang yang telah meninggal atau meninggal dunia tidak dikuburkan melainkan diletakkan di bawah pepohonan. Anehnya, mayat yang bergeletak di Desa Tua ini atau Desa Trunyang tersebut mengeluarkan bau khas seperti halnya mayat lainnya, atau tidak mengeluarkan bau seperti mayat lainnya atau mayat pada umumnya. Untuk mengunjungi Desa Tua atau Desa Trunyang ini, Anda perlu menyewa perahu. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Trunyang atau Desa Tua ada di sisi timur Danau Batur, sehingga
mengharuskan Anda menyeberangi danau dengan Anda mengunjungi desa Dua atau desa Tunjang. Anda bisa mendapatkan pengalaman liburan yang berbeda dan arti yang berbeda juga. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di pariwisata khususnya desa Pendelokan, yaitu sebagai tempat wisata terpopuler di Bali, desa Pendelokan Kintamani terletak atau berada di dekat dengan Gunung Batur yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Tak hanya fasilitas yang mendukung para wisatawan, melainkan juga fasilitas umum. Sebut saja tempat kuliner dan penginapan. Untuk tempat kuliner, kawasan desa Pendelokan Kintamani memiliki restoran, misalkan seperti restoran Grand Puncak Sari dan Leview atau Leview dan restoran. Lain halnya dengan penginapannya, desa Pendelokan Kintamani didukung Leview dan restoran, The Ayu Kintamani Villa, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya terkait dengan masuk, jika Anda berkunjung ke daerah pariwisata khususnya di desa Pendelokan, yaitu yang pertama, Anda harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Adapun harga tiket masuk desa Pendelokan Kintamani sebesar 15.000 saja. Harga tiket termasuk atau harga tiket masuk desa Pendelokan Kintamani terbilang terjangkau, mengingat Anda mendapatkan pengalaman liburan yang sangat mengesankan. Anda juga bisa berkunjung atau mengunjungi tempat ini atau tempat wisata di desa Pendelokan Kintamani buka selama 24 jam penuh. Nah, desa Pendelokan Kintamani berlokasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, tepatnya di Jalan Raya Pendelokan tempatnya di Jalan Raya Pendelokan, sisi selatan Desa Batur Tengah. Bagi Anda yang ingin mengunjungi lokasi ini atau desa Pendelokan Kintamani, Anda bisa melalui jalan tol Bali Mandara kalau dari Singaraja. Jalan tol Bali Mandara kalau dari Nusa Dua. Setelah itu Anda ikut jalan bypass Ngurah Rai, kemudian Anda lanjutkan perjalanan ke jalan bypass Ida Bagus Mantra. Setelah itu Anda bisa masuk ke kota Gianyar dan terus ke utara, ketemu Kabupaten Bangli atau kota Bangli. Terus ke utara kurang lebih lagi 30 menit sudah sampai di desa Pendelokan. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai unsur-unsur budaya, kebudayaan, dan salah satu objek wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangli, yaitu di desa Pendelokan. Apabila ada salah kata dan
Baik kurangnya video ini saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.